Ya. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali sama Ibu Tinar di materi pelajaran marketing. Dengan topik kita hari ini adalah jenis industri berdasarkan peluang diferensiasi. Oke, mari kita perhatikan slide berikut. Jumlah peluang diferensiasi berbeda-beda untuk setiap jenis industri. Menurut Kotler, jenis-jenis industri dibedakan berdasarkan jumlah dan besarnya keunggulan bersaing yang tersedia, yaitu yang pertama industri volume. Industri volume yaitu industri yang di dalamnya perusahaan hanya dapat memperoleh sedikit keunggulan bersaing, tetapi berukuran cukup besar. Profitabilitas berkolerasi dengan ukuran perusahaan dan pangsa pasar. Jadi di sini diferensiasi industri maksudnya di mana pabrik itu atau industri itu memproduksi produknya dengan jumlah yang sangat besar. Memang secara keunggulan atau mungkin desain-desainnya mungkin mereka tidak memiliki diferensiasi dalam segi ini, tetapi industri ini hanya memiliki diferensiasi dalam bentuk volume. Mereka bisa memproduksi suatu produk dalam ukuran yang sangat besar, berkapasitas besar, yang mampu untuk memenuhi suplai daripada konsumen. Jadi ini merupakan satu diferensiasi dalam bidang volume industri. Yang kedua adalah industri langkah mati. Industri langkah mati adalah industri langkah mati yang di dalamnya hanya terdapat sedikit potensi keunggulan bersaing dan masing-masing potensinya berukuran kecil. Profitabilitasnya tidak berkaitan dengan pangsa pasar perusahaan. Jadi di sini industrinya tidak bergerak, stagnasi, dan ukurannya pun kecil. Keunggulan-keunggulannya tidak ada yang bisa dilihat. Tetapi probabilitasnya tidak berkaitan dengan pangsa pasar perusahaan. Jadi di sini perusahaan diharapkan harus bisa membuat diferensiasi. Kalau tidak bisa, industri ini bisa mati. Harus tidak bisa, mau tak mau harus membuat terobosan-terobosan, inovasi-inovasi supaya perusahaan tidak mengalami stagnasi, bahkan lebih tragis industri bisa mati seperti judulnya industri langka mati. Itu industri yang tidak mau bergerak, yang stuck, yang tidak mau perubahan, yang tidak mau ada kemajuan-kemajuan, selalu memegang prinsip yang lama, sementara hal itu sudah tidak digunakan lagi di zaman sekarang ini. Yang kedua adalah industri terfragmentasi, yaitu industri di mana perusahaan di dalamnya memiliki banyak peluang untuk diferensiasi, tetapi peluang keunggulan bersaing kecil. Profitabilitasnya tidak berkaitan dengan ukuran perusahaan. Jadi di sini perusahaan ini sudah sangat maju. Banyak peluang-peluang yang mereka lakukan, yang mereka buat. Tetapi sungguh pun peluangnya sudah sangat maju, tetapi keunggulan bersaingnya masih kecil. Ya, masih kecil dibanding dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Ini pun harus cepat berbenah. Jangan sampai perusahaan ini mengalami kemunduran sehingga bisa dilupakan oleh para pelanggannya. Yang berikutnya adalah industri terspesialisasi. Industri terspesialisasi yaitu industri di mana perusahaan di dalamnya memiliki banyak peluang diferensiasi dan setiap diferensiasi dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi. Jadi ini perusahaan yang bergerak maju, yang mengikuti zaman, yang berinovasi selalu, yang dinamis, bergerak maju sehingga keuntungannya besar, peluang-peluang untuk maju untuk mendapatkan keuntungan juga sangat besar. Jadi inilah yang bisa bertahan. Ya, perusahaan-perusahaan yang bisa bertahan adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak, yang cepat, yang maju. Kalau industri yang stagnasi, yang tidak bergerak, ini akan ditinggalkan pelanggannya. Oke,
Inilah industri dalam diferensiasi. Sampai di sini dulu materi pelajaran kita. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada materi yang kamu kurang pahami, boleh bertanya langsung ke Ibu Tinar atau lewat WA atau di kelas. Ya, saran saya banyaklah belajar, bertanya kepada Google, cari di buku-buku, lengkap semuanya. Karena di situ ada kemauan, di situ ada jalan. Tetaplah waspada, jaga jarak, gunakan masker, selalu mencuci tangan. Terima kasih, selamat siang.